Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabarnya? Pagi hari ini setelah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, kalian akan mendapat materi tentang tata tertib. Nah, anak-anakku yang saya cintai, sebelumnya kita kenalan dulu. Sayang kalau nanti di sekolah kamu tidak kenal. Anak-anak yang sekarang menjadi narasumber pada pagi hari ini adalah saya, yaitu Pak Ahmad Faiz Sundaro ini. Saya di sini dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi bidang kesiswaan ini bidang yang nanti kalian akan selalu berhubungan dengan kesiswaan, baik dengan wakaseknya maupun dengan para stafnya. Anak-anak yang saya cintai, Senin 12 Juli 2021 ini kita memulai dengan kegiatan MPLS. MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa sekolah itu ibaratnya seperti komputer begitu. Dalam era teknologi sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan komputer, yang di dalamnya terdapat berbagai macam perangkat. Sama dengan sekolah pun juga seperti itu. Ada namanya satu, hardware, perangkat keras. Kalau komputer kita mengenal keyboard, kita mengenal monitor, mouse, dan sebagainya, maka hardware-nya sekolah nanti ada apa di sana? Mari kita lihat. Nah, yang pertama kalian masuk sekolah, nanti akan ada gerbang sekolah. Gerbang, kemudian ada lapangan olahraga, lapangan upacara, lapangan olahraga yang sudah dibangun rapi seperti itu. Itu semua nanti untuk keperluan para siswa dalam mengikuti pembelajaran di SMA ini. Masih banyak lagi yang ada di dalamnya, yaitu ada taman, ada ruangan kelas. Ini semua adalah hardware. Ruangan itu macam-macam, ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan sebagainya. Nah, di dalam hardware ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik manakala tidak didukung oleh software atau perangkat lunak. Yang ada di dalam perangkat lunak itu adalah aturan sekolah, kemudian tata tertib. Anak-anakku yang berbahagia, dimanapun kita berada itu selalu ada yang namanya aturan dan tata tertib. Apakah kita berada di lingkungan rumah, ada aturan dan tata tertib rumah, atau di lingkungan RT pun juga seperti itu. Nah, mengapa harus ada aturan dan tata tertib? Ini semua agar semua yang ada di dalam lingkungan itu bisa merasakan nyaman dan aman. Nah, bagaimanakah tata tertib di SMA ini dibuat atau macamnya apa saja? Mari kita perhatikan yang ada di tatib ini. Anak-anak, yang ada di tatib itu nanti ada di dalam buku penghubung. Kalian nanti akan mendapatkan buku-buku itu. Sebelum buku itu kalian terima, nanti akan dijelaskan di
kegiatan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum tatip ini kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian di dalamnya, di dalam lingkungan sekolah, itu ada bagian pemikir. Yang memikir itu siapa? Itu ada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, anak-anakku, ini adalah Bapak Kepala SMA Negeri 1 Indriyorejo. Beliau pekerja keras. 1 tahun di sekolah ini ibaratnya semua sarana yang dulu masih diimpikan sekarang sudah menjadi kenyataan. Kalian nanti bisa melihat bagaimanakah taman disulap, bagaimanakah lapangan diperbaiki, bagaimanakah ruang kelas ditata. Saat kalian nanti masuk sekolah akan kelihatan, inilah Bapak Kepala Sekolah dengan dibantu dengan kebersamaan Bapak Ibu guru semua, terciptalah lingkungan yang asri. Nah, Bapak Sekolah dibantu dalam hal ini, ya diperkenalkan, namanya adalah Bapak Sukirin Wikanto SPD MPD. Kemudian kesiswaannya Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan ini DRS Ahmad Faizun Daroini. Di samping mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, juga mengajar pelajaran matematika. Kemudian ini Bapak Agus, nanti kalau materi terakhir, materi hari ketiga, nanti kalian akan ketemu dengan Pak Agus Setiawan SPD MPD. Beliau dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan bidang akademik atau kurikulum. Nah, berikutnya ini yang ngurusi namanya adalah Bapak Sumadi SPD. Pak Sumadi ini mengurusi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi kalau nanti anak-anak ada permasalahan sarana seperti meja, kursi, atau apa saja sarana yang kurang, bisa berkomunikasi dengan beliau, Bapak Sumadi SPD. Nah, ini Bu Siti Mutmainah dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat kehumasan. Informasi yang kalian terima setiap hari, kalian dapat pada periode tertentu, itu semua diumumkan atau disampaikan oleh Ibu Siti Mutmainah. Nah, anak-anakku yang saya cintai, dalam tatip ini nanti bagaimana masuk dan sebagainya akan ditata sebagai berikut. Yang pertama, bel masuk sekolah itu mulai dari pukul 6.45, tetapi kalian hadir 15 menit sebelum bel itu berbunyi. Nah, artinya apa? Kita harus bisa mempersiapkan, memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan mulai dari rumah sampai ke sekolah itu seperti apa, berapa waktu yang diperlukan, sarana yang dipakai itu apa, itu nanti akan menentukan waktu yang harus ditempuh. Anak-anakku yang saya cintai, dengan 15 menit sebelum bel dibunyikan berarti kalian berada di sekolah itu jam 6.30. Ini tadi 15 menit sebelumnya. Nah, kemudian bel 6.45 nanti anak-anak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, dan selanjutnya adalah literasi selama 15 menit. Anak-anakku yang saya cintai, tentang literasi ini
sudah digagas, dicanangkan oleh pemerintah dalam gerakan literasi nasional. Di sini tertulis GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, ini apa dan bagaimana? Kita nanti akan ketemu pada hari Rabu yang akan datang. Ada sesi seperti itu tentang gerakan literasi di SMA Negeri 1 Indralejo. Anak-anakku yang saya cintai, ini ada dalam tatip itu ada, lupa kok ada gambar sepatu. Ya, memang sepatunya nanti berwarna hitam. Hanya anak-anak, warna hitam yang dimaksud itu adalah warna hitam yang kelam. Tidak ada tulisan-tulisan seperti ini. Ini adalah contoh sepatu yang salah. Betul warnanya hitam dasarnya, tapi untuk bagian alasnya ini tidak seperti ini, juga tidak perlu ada tulisan-tulisan kayak gini. Memang produsen itu pinter dalam menarik pembeli, diberilah label-label seperti ini agar kita sebagai konsumen itu senang, tertarik untuk mendapatkannya. Namun anak-anak, kita nanti sepatunya hitam biasa, kalau bisa tidak usah ada mereknya. Samanku nanya, lo ada tak pak sepatu yang tidak ada mereknya? Nah, nih berikutnya, manakala didapati sepatu yang bermacam-macam itu tadi, kalian nanti akan menemui yang seperti ini. Terus terang anak-anak sekolah itu rindu dengan kehadiran kalian, tetapi karena suasananya masih seperti ini, rasa rindu itu kita tahan. Di masa seperti ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pun masih harus menggunakan dalam jaringan. Pak, ini gambar apa? Ini adalah gambar dari kakak kelasmu. Memang kamu kan belum ada kakak kelasmu yang didapati sepatunya tidak berwarna hitam. Loh Pak, ini kan hitam. Ya bener hitam, tetapi masih ada ini yang berwarna putih di bagian alas ini. Maka dengan spontan sekolah, nggak usah ngecat, tetapi sekolah sudah menyediakan. Nanti kamu sendiri yang akan menghitamkan bagian yang memang belum standar. Nih, lalak butuh waktu, bener. Nah, agar nanti tidak terkendala oleh kegiatan pembelajaran jam pertama, maka usahakan atribut yang dipakai mulai dari atas sampai bawah itu standar. Nah, ini juga. Nah, anak-anak, ini adalah bagian yang tatip. Kita nanti akan ketemu untuk bagian buku penghubung yang sebentar lagi akan kita tampilkan. Anak-anak, nah ini tentang buku penghubung. Slideshow display. Ini tentang buku penghubungnya. Nanti akan saya tampilkan satu persatu per halaman. Nah, ini tatipnya. Tatipnya itu gimana Pak? Ini lihat. Nah, buku penghubung ini nanti akan kalian terima dalam bentuk yang sudah tercetak rapi. Ini sebagai pengantar saja, karena memang kita belum bisa ketemu dengan anak-anak untuk membagikan buku ini. Anak-anak, dalam buku ini macam-macam informasi yang dapat kalian terima, mulai dari visi, misi, tujuan, janji siswa, komitmen warga SMA Negeri 1 Indralejo. Nah,
janji siswa itu adalah seperti ini, sederhana tapi kalau dilaksanakan tentu ini akan sangat bermanfaat. Nah, janji yang ada 5 ini silahkan nanti kalian baca, kemudian kalian cermati, kemudian kalian tepati. Ini adalah janji yang ada di buku penghubung. Kemudian selain janji, ini ada komitmen. Anak-anak, janji itu bukan cuma kalian dengan guru atau orang tua, tapi kepada orang tua dan guru. Ini harus patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian taat tata tertib sekolah serta menjaga nama baik alma mater. Ini janji yang harus terpatri di dalam individu setiap siswa. Nah, anak-anak, untuk buku penghubung ini di dalamnya ada beberapa bab dan beberapa pasal. Ada tentang berpakaian. Berpakaian itu seperti ini. Berpakaian bahwa seragam sekolah itu nanti ada 4 macam, putih abu-abu, kemudian seragam khas sekolah, kemudian batik dan pramuka. Untuk abu-abu putih ini dipakai pada hari Senin. Yang dinamakan khas tadi itu warnanya kayak belewah yang dibelah itu loh, nak. Seperti ini dipakai pada hari Rabu dan seterusnya. Khusus pada hari Jumat kalian menggunakan seragam pramuka lengkap. Sedangkan batik dipakai pada hari Kamis. Nah, ini tentang baju. Kemudian bagaimanakah cara memakainya? Nah, cara memakainya nanti ada seperti ini. Untuk yang laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana panjang. Jadi semua dimasukkan, termasuk batik juga dimasukkan, tidak terkecuali. Nah, ini perhatikan yang siswa peserta didik laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok panjang. Bagi yang berjilbab, jilbab putih untuk hari Senin Selasa, jilbab oranye pada hari Rabu, jilbab coklat untuk hari Jumat. Nah, kemudian untuk batik disesuaikan dengan warna atas, warna hem atau atasan. Anak-anakku, untuk bagaimana make up dan sebagainya nanti bisa dilihat di buku penghubung. Kemudian bel masuk dan pulang sekolah ini sudah ada aturannya. Masuknya adalah 6.45, pulangnya 15.30. Nah, setelah kegiatan ini nanti ada ekstra yang jadwalnya akan disusulkan berikutnya. Anak-anak yang saya cintai, manakala Pak, kalau misalkan ada terlambat gitu, ini aturannya. Kalau terlambat 1-2 kali, ini ada peserta didik wajib melakukan literasi selama 2 jam pelajaran. Kalau 3 kali, nanti ada tambahan menghadirkan orang tua ke sekolah. Kalau 3 kali, kalau lebih, nah ini lebih berat lagi. Oleh karena itu usahakan agar kalian tidak terlambat. Tentu dengan tidak terlambat itu tidak merepotkan orang tua. Orang tua, bapak ibu kalian akan bekerja dengan tenang manakala putra putrinya melaksanakan aturan dan tata tertib di sekolah dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, seperti bagaimana jika terlambat, bagaimana jika tidak masuk dan sebagainya, aturannya sudah ada. Nah, untuk yang lain-lain, sopan santun, upacara bendera, kegiatan keagamaan dan seterusnya nanti bisa dilihat di buku penghubung. Berikutnya, tentu anak-anak, samping aturan-aturan itu ada penghargaan.
ada penghargaan dan hukuman, punishment and reward. Anak-anak, tidak semua aturan itu adalah hukuman. Buku penghubung, aturan yang ada di buku penghubung itu ada penghargaan dan hukuman, memang ada, tapi penghargaannya itu didahulukan, reward and punishment. Anak-anak nanti yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik seperti ini penjelasannya. Tingkat nasional ada poin positif 100, PP itu poin positif. Mengikuti lomba tidak juara loh, dapat 10, juara nasional 100, provinsi 75, kabupaten 50, dan seterusnya. Nah, tidak berprestasi tapi tidak pernah alfa dalam 1 bulan mendapat poin 20, poin positif. PP itu poin positif, jadi tidak punya catatan pelanggaran selama 1 bulan, lumayan dapat poin seperti ini. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut juga dapat poin. Loh, enak toh. Jadi anak-anak yang datang tepat waktu, tidak terlambat dalam hitungan tertentu akan mendapat poin positif seperti ini. Nah, ini untuk pasal 2, jenis pelanggaran dan bobotnya. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Kemudian pelanggaran ini bermacam-macam, bentuk sikap dan perilaku. Yang ini poinnya seperti ini. Kemudian yang kedua tentang kerajinan. Kalau tentang kerajinan, datang terlambat di poin 10. Ini bukan PP tapi PN, poin negatif. Kalau yang di atas tadi itu adalah PP, poin positif. Nah, dan seterusnya ada kerajinan, kerapian golongan bad dan sebagainya itu. Setelah itu, nah anak-anak, jika kalian nanti satu saat diminta sekolah untuk memberi tanda tangan di tempat ini, maka ikuti saja. Di sini sudah jelas ada pernyataan tata tertib. Oh ya, mohon maaf, ini harusnya 12 Juli 2021. Terus materinya bukan 6.000 tapi 10.000. Ya, ini nanti akan diganti sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian tahap-tahap pelanggaran. Jika tahap-tahap penanganan pelanggaran itu seperti ini: peringatan pertama, peringatan kedua, terus ada panggilan orang tua wali. Setelah panggilan orang tua wali, ini ada panggilan yang kedua sampai ketiga. Jika nanti sampai seperti ini, diskorsing dan dikembalikan ke orang tua. Ini aturan tambahan dan penutup, saya pikir tidak ada masalah. Ini dapat dibaca di buku penghubung yang nanti akan dibagikan. Demikian anak-anak untuk tatib yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tatib ini sifatnya sedikit mengarahkan. Memang kalau nggak diarahkan itu juga repot, mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.